Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan tema meraih berkah dan syafaat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Ahmad MAG, yang saya hormati Bapak Haji Abdullah Mutik SAG, tim Hadroh Irmasyah Kepompongan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Marilah kita buka acara ini dengan pertama-tama membaca basmalah. Susunan acaranya yaitu pembukaan, sambutan, dan siraman rohani. Mengikat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ketua Yayasan Nasihatul Ummah Kepompongan. Kepadanya dipersilakan. Kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamboja bagian kakek sama neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menjabat bagian dulu. Kerumuh beli. Alhamdulillah. Hari dulu berkata. Alhamdulillah. Nah, cepetan maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Mukarram Bapak Al-Ustaz Ahmad sebagai hormati berarti ngobrol dan hormati akatid berasatidiyah ya, guru-guru, para nyai, para ustaz yang saya hormati dan memuliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dan silaturahmi bersama di tempat kami di Nasihatul Ummah. Ya, mudah-mudahan kaliannya membawa berkah buat Nasihatul Ummah, buat ibu-ibu dan semua yang hadir semua. Ini sengaja temanya meraih berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu dan hadirin semuanya, Ustaz Ahmad dan tim Hadroh yang sudah memeriahkan acara Maulid Nabi ini. Dan alhamdulillah sore ini kita bisa membaca Maulid berjanji, bisa bersilaturahmi. Saya mohon maaf Bu, ya, di suara saya sekarang masih miring, kedengaran. Kemarin sama anak-anak nggak keluar suaranya Bu. Nah, malam digangguin Bu. Alhamdulillah, ada betul suaranya. Nah, kemarin simpel udah kedengaran sama anak-anak, benar-benar ada sudah lah. Sekarang ada suaranya, miring. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan buat saya dan semuanya. Besok nanti ada Maulid Nabi lagi di Istiqomah, Maulid pagi lagi. Mudah-mudahan nambah sehat semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi ibu-ibu semua yang sudah mendukung acara Maulid Nabi ini, dari Pak Ustaz Ahmad, dari Hadroh, ibu-ibu wali santri, TKI, TPK Nasihatul Ummah dan JMD semuanya, dan juga warga desa Kepompongan yang sudah membantu kesadarannya hari ini. Dan terima kasih sekali lagi. Ini jamaahnya saya dari RT 1 ada, coba ingin tahu RT 1, RW 1, halo, bersuara. RW 1, RW 2,
Ada pada di belakang. RW 3, RW 4. Terima kasih dulu yang sudah menyapa dan menjawab sapaan saya. Ya. Ibu ini kalau mati. Ya. Tema yang saya angkat meraih berkah dan syafaat Rasulullah. Kalau syafaat nanti Bu, kita berharap di hari kiamat yaumil akhir mudah-mudahan dapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad, karena hanya Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada kita semuanya. Yang kita akan gambarkan mungkin di era kedua dari syafaat meraih berkah, tapi yang pertama sekarang berkah meraih berkah. Kalau itu berkahnya baru ya. Tinggal kita nanya nanti berkahnya apa, gitu ya. Ibu-ibu dan hadirin sekalian datang ke sini tentunya punya tujuan. Kenapa ibu datang ke sini, Bu? Ibu-ibu ke sini datang, kenapa, Bu? Apa yang mendorong ibu datang? Cari pahala. Yang mendorong ibu bilang kepengen ibu bisa datang ke sini, kenapa, Bu? Jangan karena berkat ya. Kemarin ibu-ibu yang lihat status di Masjid Comberan tadi malam, berkatnya gede-gede. Ya, embernya gede-gede, Bu. Sampai minggu para pengen mangkat dua ke rumah. Anggap apa-apa itu. Ya. Jadi jangan lihat meraih berkat dulu berkat. Ya. Kalau kita cari berkah, insya Allah mudah-mudahan Allah yang akan memberi. Jadi niat ibu-ibu kesini memang kita mau lihat itu karena kita kenal lil ma'rifah. Ya, niatnya karena kenal sama siapa? Karena kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun kita nggak kenal orangnya, kita pernah melihat ceritanya, melihat riwayatnya, mendengar riwayatnya. Ya, bagaimana kejadian sama, bagaimana keistimewaannya, bagaimana akhlaknya. Makanya ada ulang tahun Kanjeng Nabi, kitanya datang. Ya, kenapa datangnya? Karena ada undangan. Ya, Bu, ibu tahu kan dia ada kesini kan karena apa, Bu? Karena ada undangan kan? Iya, alhamdulillah. Berarti ibu terbentuk hatinya kepada Nabi Muhammad. Ya, coba ibu-ibu dapat undangan ulang tahun atau dapat undangan kondangan. Ya, dapat undangan. Kan ibu dilihat undangannya, sampai sih tinggi, dibaca, diwalak, diwalik, Bu. Lakas kenal. Ya, lanangnya dikenal, mertuanya bapaknya daripada kenal. Uslah, disekamanilah dari maliki. Tuh, ya, akhirnya nggak datang. Sekarang dapat undangan, alhamdulillah ibu kenal. Kenal siapa? Bukan kenal Mahfud, tapi kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammadnya. Ya, jadi akhirnya alhamdulillah bisa datang. Sekali lagi jangan karena berkat. Ya. Bahkan karena berkat, bahkan sampai berangkat balik berarti karena berkat nih. Oh begitu ya. Jadi ikuti acara ini. Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah. Berkah itu apa? Ya ada ulama mengatakan berkah itu ziyadatul khair, nambahnya kebaikan. Oh. Ibu-ibu coba mulut dan esok, awan, bengi, menjadi orang muter. Ya. Kang kata dia berkah. Kira-kira berkah yang didorong. Ya ampun ya berkatakan berkah berkah. Ya kalian tadi ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Oh ibadahnya nambah belum, kebaikannya amalnya banyak nambah belum. Ya mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita ajak ibu-ibu untuk meraih keberkahan, mendapatkan keberkahan, menambah kebaikannya. Kebaikan itu banyak sekali nanti, ya. Jadi itu. Yang kedua, niat datangnya karena apa? Karena memang kita cinta. Ya, orang kan kenal dulu ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Ya. Mungkin lelaki ini kan umurnya berapa ya? Kenalan dikit, gitu. Oh.
kenal kan itu jauh cinta, jauh seterusnya. Apa jadi itu terjadi? Nah, jadi kenal dulu secara kemudian karena cinta, alhamdulillah semuanya kita cinta kepada Muhammad SAW sehingga bisa datang ke tempat ini, ke tempat mengumpul di mana kita datang. Sekali kita niati mencari kebenaran, berharap mendapatkan syafaat nanti di Nabi Muhammad SAW. Jauh, amin. Ya. Nah, ibu saya hormati, jadi saya pesan paling ibu, terima kasih yang sudah datang. Mari dengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Ya. Kenapa belum mau sampai apa dong? Belum dah. Kayak Pak, udah nunggu si Pak dia. Lapor, tahu. Tinggal panjungan kita pun. Mulai doa-doa tuh, aja. Tapi sudah kemana-mana bu. Ya, ya. Hanya baru banyaknya mungkin di RS 1 sana sini. Nanti makanya sekarang di RS 1 kemarin juga itu. Ya. Nanti lagi juga pangku saya dapat lagi dramanya. Tanggal 27 katanya dia lagi. Nah itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa masuk hati Bapak Ibu sekalian, ya, dan bisa kita amalkan. Yang terakhir, mohon maaf Bu, barangkali ada yang gak kebagian berkatnya, ada yang kurang enak dilihat, ada yang kurang enak didengar, ya. Tuan rumah ibu juga sombong, mohon maaf Bu kata Bu, ya, tidak kurang lebih enak. Kenai ongkos yang mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Beginilah saya tidak berusaha memasang kipas anak itu di hotel bapak di mana itu, anak itu dan pasang HP. Bak AC nang bunda bak angin ciring. Ya, itu saja barangkali sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Nasrullah wa fatul qarib wa bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Haji Abdullah Muhid yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Acara selanjutnya yaitu acara inti atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad MAG. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Bismillah.
innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Ketua Majelis Ulama Desa Kepongpongan sekaligus Ketua Yayasan Nasyidul Ummah Bapak Nasyidul Ummah Bapak Haji Abdullah Muflik SAG beserta seluruh tim yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat di RT RW 3 ya Bu di sini. Juga alhamdulillah hadir membersamai tim yang paling capek selama acara, yaitu tim hadroh. Karena semua kayaknya sudah dikeluarin keringat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang keringatan karena gendang, ada yang keringatan karena bersolawatnya. Tapi insya Allah setiap tetesan keringatnya karena senantiasa cinta kepada Nabi, maka bagiannya adalah surga. Juga ibu-ibu dari RW 1 sampai RW 4 yang hari ini alhamdulillah saya baru tahu ternyata ibu-ibu juga mata duitan. Tidak mau kalah sama anaknya. Anaknya mau ngambil duluan ibunya. Ternyata lebih kencang ambilnya. Luar biasa ibu-ibu ya. Tapi memang aslinya ibu-ibu itu harus mata duitan Bu. Kalau ibu-ibu nggak mata duitan nggak bisa masak. Makanya ibu-ibu yang paling bahagia adalah mereka yang diberikan uang belanja maksimal oleh suaminya. Dan ibu-ibu yang paling menderita adalah separuh dikasih dan separuh nyantol di dompet suami. Tapi kelihatannya di sini alhamdulillah bahagia semua. Apa buktinya? Karena senyumnya masih manis. Karena manis ibu nanti bikin hadro juga. Hadronya IMB. Kalau IMB itu kan Indonesia Mencari Bakat kalau di televisi. Kalau di sini ibu-ibu mencari berkat. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muflik bahwa temanya ini sebetulnya ini sudah sebentar lagi azan, berarti batasnya sampai azan aja ya Bu. Kan tadi sudah dibahas temanya, udah selesai. Jadi saya tinggal mempertegas aja. Ibu, ini yang dibungkus ini kenapa disebut berkat? Ya karena begitu langsung diangkat. Makanya disebut berkat. Dan tidak mungkin ditinggalkan Bu. Kita mah enggak, pasti begitu yang pertama dipegang itu dulu. Nah makanya disebut berkat. Ibu duluan mana dapat berkat apa berkah? Berkat. Makanya duluan pentingan mana berkat apa berkah? Pengen dapat berkat apa tapi tidak dapat berkah, atau dapat berkah nggak dapat berkat? Pengen dua-duanya. Iya, itu harapan kita semua. Makanya alhamdulillah hari ini kelihatan bahagia. Kenapa? Karena berkatnya dibagi duluan. Kalau belum dibagi itu saling melihat kemana? Mana ya? Alhamdulillah. Sudah dicicipin belum Bu? Dicoba dulu supaya kalau ada yang kurang asin protes pada panitia supaya ditambahin. Ibu sekalian, penelitian dunia, jadi dunia itu ada sebuah penelitian tentang kebahagiaan sebuah negara, World Happiness Report, itu memberikan informasi terakhir di tahun 2025 ini negara yang paling bahagia siapa Bu? Kira-kira negara paling bahagia menurut informasi dunia tahun 2025 itu adalah Finlandia. Dan tahukah urutan keberapa negeri kita? Diteliti 70 negara.
Ternyata negara kita masuk urutan 83. Penelitian tahun lalu Indonesia masih 80. Sekarang urutan 83. Berarti kebahagiaan penduduk Indonesia merosot. Kenapa Finlandia termasuk negara paling bahagia? Karena di sana tidak pernah khawatir. Bagaimana cara untuk mengetahui masyarakat itu bahagia atau tidak? Dilakukan survei. Salah satu pertanyaannya, ketika HP Anda, emas Anda ketinggalan di terminal, khawatir apa enggak? Enggak, kalau di Finlandia enggak, Bu. Finlandia itu mau ketinggalan barang berharganya dimanapun, mau di terminal, di bandara, ataupun di stasiun, mereka nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena sudah terbangun penduduk Finlandia itu, kalau bukan haknya, nggak akan mungkin dia mengambilnya. Maka mereka mengembalikan kepada keamanan, kemudian keamanan memberikan informasi kepada semua penduduk, siapa yang punya barang ini silahkan ambil, karena insya Allah sudah diamankan. Pertanyaannya sekarang, kalau ibu-ibu ketinggalan HP-nya di masjid, khawatir apa enggak? Maka bahagia. Karena ketinggalannya di masjid saja sudah ketakutan. Berarti di negeri kita ini nggak ada yang dipercaya. Kenapa? Karena di masjid saja tempat sujud, orang-orang yang masuk itu orang soleh kan? Tapi kita belum percaya. Buktinya teman saya pernah sholat bareng dengan saya imam, dia makmum di satu masjid, nggak usah saya sebutkan. HP-nya itu dia taruh dekat tiang, ditutupi pakai jaket. Kemudian dia sholat. Begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, ngecek ke belakang, HP-nya sudah nggak ada, lagi sholat ini. Makanya Bu, satu-satunya imam yang tidak boleh menjadi makmum itu adalah HP. Pernah nggak HP jadi makmum? Nggak pernah Bu. Makanya setiap orang mau sholat itu pasti HP-nya jadi imam. Kalau HP taruh di depan, ngarep. Coba Ibu nanti bikin kreasi lain, nanti Ibu kalau habis ngaji ini pulang, kalau masuk ke masjid, HP-nya taruh belakang aja, kamu jadi makmum ya. Saya jamin Bu, begitu selesai, HP-nya sudah melarikan diri. Kenapa? Indonesia. Makanya Indonesia itulah negara yang sangat merosot, dan semua negara-negara yang mayoritas Islam, penduduknya Islam, justru tidak masuk nominasi negara yang bahagia. Kenapa? Karena kita itu, negeri kita cuma identity, bukan value. Kita Islam itu cuma identitas, bukan nilai. Makanya kita ini agamanya Islam, tapi bisa jadi yang nyolong HP itu begitu dicek HP-nya Islam juga. Nah makanya kita itu, negara kita kenapa tidak menjadi negara masuk nominasi bahagia? Karena tidak saling percaya. Di Finlandia itu nomor 1 pendidikannya, nomor 1 keamanannya, nomor 1 kebahagiaannya. Ibu-ibu pengen bahagia enggak? Yang keras Bu, pengen bahagia enggak? Beneran? Saya tanya sekarang, kenapa sekarang tidak bahagia Bu? Kan kalau pengen berarti belum. Nah tuh, kenapa Ibu tidak bahagia? Kan sudah dapat saweran tadi. Kurang tak? Tuh, nggak bersyukur. Padahal harusnya 500, alhamdulillah. Karena yang namanya bahagia itu bukan dari nominal uangnya. Coba Bu, di dompet Ibu ada 10.000. Tapi satu melihat 10.000 itu, uangku masih 10.000. Dengan yang mengatakan uangku tinggal 10.000, mana yang lebih bahagia? Masih sama-sama nilainya 10.000, tapi cara pandangnya yang beda, itu menentukan kebahagiaan. Uangku masih 10.000, itu masih bisa senyum Bu. Kenapa?
Alhamdulillah masih 10.000, masih bisa dapat tempe, masih bisa dapat tahu, masih bisa dapat macam-macam. Yang penting kuat lari. Kan habis ngambil langsung lari. Terus jalan. 10.000, tapi yang mengatakan uangku tinggal 10.000 ini menderita. Ya Allah, uang 10.000 mau dapat apa ya tinggal segini? Itu masih menderita. Makanya sebetulnya yang menentukan kita bahagia atau tidak adalah mindset, cara berpikir. Makanya kemarin saya di RT 1 di Pak Adilin, RT 1 ya Pak ya? 4 ya? Iya. Nah, ini saya kembali pengen nanya di sini di RW 3. Ini Bu, botolnya setengah isi apa setengah kosong? Enggak, satu aja jawabannya. Kan tahu. Setengah isi apa setengah kosong? Keren. Setengah kosong salah nggak? Karena masih isi. Kenapa Ibu nggak bilang setengah kosong aja? Bilang aja sih. Ya. Iya betul. Yang mengatakan setengah kosong betul. Yang mengatakan setengah isi juga betul. Tapi inilah yang menentukan kualitas kita. Kalau kita selalu melihat yang begini setengah kosong, yang selalu kita lihat pada orang itu kekurangannya. Tapi kalau kita mengatakan setengah isi, insya Allah yang kita lihat dari orang kelebihannya. Makanya orang itu cara berlihatnya yang menentukan. Kita ngelihat Bu Anu, ih apaan, nggak nyambung pisang kerudung sama bajunya. Itu setengah kosong tuh. Ih berkatnya isinya apa, gedeannya baik. Itu setengah kosong. Ngomongin gedeannya baik, enak-enak tapi habis juga. Itu setengah kosong tuh. Tapi kalau setengah isi selalu yang dilihat kelebihan. Masya Allah Bu Anu memang tidak nyambung antara kerudung dengan bajunya, tapi sepatunya bagus banget. Kan itu. Jadi kan yang dilihat kelebihannya. Ini Bu Anu cerewet banget, tapi alhamdulillah murah senyum. Gitu. Jangan dibalik. Ibu Anu murah senyum tapi cerewet pisan. Nah itu. Jadi kita itu kualitasnya setengah isi apa setengah kosong. Makanya yang bikin ibu-ibu ada masalah nggak dalam hidup? Punya masalah nggak? Banyak. Apa Bu masalahnya? Tuh. Biasanya tuh kalau udah ditanya apa masalahnya baru mikir apa ya? Ekonomi. Ekonominya apa Bu? Nggak ada beras. Beras banyak Bu, tinggal beli aja. Di toko ke warungnya Pak Haji Muplik banyak, tapi kan nggak punya duit. Nah itu masalahnya. Kalau nggak punya, bukan nggak punya, belum punya. Makanya Bu, hati-hati ketika mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu doa. Maka jangan mengatakan enggak, tapi belum. Kalau belum, insya Allah akan datang. Makanya jangan pernah merendahkan diri kita. Ah saya mah apa, nggak bisa apa-apa, begini baik. Itu berarti sudah stop, sudah ada kesempatan. Makanya Allah itu kan menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk luarnya oke, bentuk dalamnya oke. Bentuk luarnya oke gimana? Alhamdulillah ibu-ibu itu adalah orang yang terkaya di dunia. Nggak ada Bu di barat sekaya ibu. Majelis taklim itu orang terkaya di dunia. Kenapa? Seragamnya aja 7 pasang 1 minggu. Kaya Bu, mana ada orang barat punya 7 pasang seragaman. Itu minimal loh. Kerudungnya aja 14, ada merah, ada hijau royo-royo, ada biru toska, pokoknya banyak. Yang dipakai ini cuma yang biasa-biasa, yang kerennya itu masih di rumah kan Bu. Kalau kurang ngomong aja Bu ke suami.
Nah makanya alhamdulillah bersyukur Bu. Makanya tadi saya bilang bahwa kenapa wanita itu harus pegang uang, karena dia banyak kebutuhannya. Dan kalau pengen lihat wanita cantik, maka suami harus siap mengeluarkan modal. Ya kan Bu? Lipstick kan mahal, nggak mungkin 5 ribuan, nggak mungkin spidol merah, meskipun permanen luntur juga kalau keringatan. Bedaknya nggak mungkin batu bata digosok, enggak. Makanya kalau ngelihat wanita cantik, maka yang terbayang di balik itu adalah suami yang keren dan hebat. Bersyukur Bu. Ibu-ibu kesini dandan kan? Kalau dandan itu untuk mempercantik diri atau menutupi yang kurang cantik? Ayo Bu, jujur. Jujur aja Bu, jujur. Nggak akan diupload sama anak-anak kadro, nggak dibikin sesuai. Ibu-ibu dandan mempercantik atau menutupi yang kurang cantik? Menutupi Bu? Berarti kurang bersyukur. Ibu-ibu itu mempercantik loh, karena tidak ada wanita yang jelek. Yang ada itu kurang bersyukur dengan tampilan. Kenapa? Karena kita itu sudah diberikan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ibu berdandan itu mempercantik sesuatu yang sudah cantik. Ibu sudah glowing, ditambah glowing lagi, makin mengkilap. Itu. Makanya kalau pengen nyari wanita tercantik di dunia, insya Allah carilah di RW 1 sampai 4 desa Kepompongan. Insya Allah. Nah, insya Allah. Kalau insya Allah kata anak muda belum pasti ya. Tapi kita doakan. Nah makanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan jangan ngelihat separuh kosong. Ibu masih suka dandan nggak? Kenapa wanita suka dandan? Karena tadi mempercantik yang sudah cantik. Kenapa ibu suka ngaca? Karena tidak hafal wajahnya. Iya kan Bu? Iya, nggak hafal. Ibu-ibu baru ketemu saya hari ini, ada yang baru ketemu nggak? Yang baru ketemu kecil nggak punya TV. Karena saya sering muncul di belakang TV. Di belakang Bu. Ya, jadi kalau ibu baru ketemu saya hari ini, meskipun baru pertama kali, tapi saya yakin ibu merem sedikit, hitungan berapa detik, hafal wajah saya enggak? Hafal. Ini berarti namaku dan wajahku sudah tersimpan di hati ibu. Aku juga betah kalau begitu Bu. Makanya saya itu pengen Bu beli semua batu jam yang ada di dunia ini. Saya pengen semua waktu itu berhenti agar aku bisa selamanya bersamamu. Bikin SW anak muda. Iya. Makanya saya sering nyampaikan ke istri saya, memang bumi ini semuanya terkait dengan gravitasi. Tapi satu yang tidak terikat dengan gravitasi, yaitu cintaku. Karena semua benda itu jatuh ke bawah, sedangkan cintaku jatuhnya ke kamu. Yesus lagi anak muda. Nah ibu-ibu sekalian, makanya karena kita tidak hafal diri kita itu kenapa? Karena kita sibuk dengan orang lain. Lagi pengajian begini, kita itu disuruh nyontoh akhlaknya Nabi. Tapi lagi pengajian ngeliatin bedaknya Bu Anu. Ih, belepotan pisan. Tuh. Untungnya aja itu tidak semua yang kita lihat bisa diomongin. Dan kita itu banyakkan berjujur atau banyakkan bohong Bu? Banyakkan bohong. Karena bisa jadi ibu-ibu tidak suka sama saya, tapi kalau saya lihat, ih Pak Ustadz, padahal sebetulnya dalam hatinya, ih. Nah itu kenapa? Karena kita itu ada
saatnya kita berbohong, karena kalau kita jujur terus nggak akan terjalin komunikasi sosial dengan baik. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saking tidak ingatnya kita pada diri kita itu, maka ibu-ibu rata-rata kemana-mana bawa cermin. Kalau sekarang nggak ada cermin lagi, HP-nya kamera depan, mencu-mencu. Pokoknya kalau kan sekarang itu gayanya, Bu mau nanya, kenapa cewek, kenapa wanita setiap berfoto selalu dimiringkan kepalanya? Sok aja kalau ibu foto, miring kepalanya tuh. Kalau cowok begini itu dipertanyakan. Nah, kenapa Bu? Iya, kenapa cewek kalau berfoto selalu miringkan kepala? Karena cewek itu selalu butuh sandaran. Maka kalau cowok berfoto itu tegak, kenapa? Bersandarlah di bahuku. Kan begitu. Makanya kalau cowok berfotonya begini, kepada siapa lagi mau bersandar? Ya sendiri oleng. Makanya cowok itu harus tegak. Supaya apa? Tempat bersandar. Yang namanya bersandar itu bukan hanya kepalanya, tapi isi kepala seorang wanita harus bersandar pada suami. Makanya apapun diisi kepala seorang wanita itu harus diungkapkan, Bu. Sebab kapan tidak diungkapkan, tidak curhat, itu jadi penyakit perempuan. Apa penyakit perempuan, Bu? Penyakit mah. Kalau laki-laki pah. Penyakit mah. Makanya mah itu bukan karena telat makan, pikiran. Maka semua penyakit itu dari pikiran. Kalau pikiran kacau, pasti semuanya gak enak. Gak enak makan, apalagi kalau sakit gigi. Kalau sakit gigi itu gak ada orang yang enak dilihat. Orang nyanyi, kita yang marah, mokal, berisik pisang sih. Padahal orang lagi bahagia. Kenapa? Karena dia sakit gigi. Makanya kenapa makanan itu enak? Karena kita gak sakit gigi. Makanya siapakah yang paling berjasa tapi paling dilupakan pada tubuh kita? Gigi, Bu. Kalau ada makanan enak yang dipuji kan makanannya. Ih, Masya Allah enak banget makanannya ya. Kita itu gak pernah memuji gigi, padahal ini yang menentukan. Ih, Masya Allah gigiku alhamdulillah sehat, bisa menggigit makanan ini. Tapi kan gak pernah ingat sama gigi. Kapan gigi diingat? Kalau sakit. Dendam pada gigi itu kalau sakit. Spike. Kalau sembuh gak cabut. Begitu sembuh dicabut gak? Enggak. Dipakai gigit maning. Lupa. Jadi gigi itu kasihan nasibnya. Kalau sehat dilupakan, kalau sakit pengen baik dicabut. Padahal senantiasa membersamai kita. Keren banget tuh. Makanya pada mulut kita itu, Bu, pembelajarannya penuh. Ciri manusia itu kan dari mulutnya. Ibu-ibu bisa kelihatan cantik begini. Kenapa? Karena mulutnya kelihatan. Coba ibu-ibu pakai masker semua, nggak kelihatan ya cantik siapa. Waktu corona kan banyak nenek-nenek pakai masker dikira cewek. Begitu buka maskernya, ih, mbah. Dikiranya mbak, ternyata mbah. Kenapa masker? Makanya sering saya bertanya, kira-kira Bu, ada nggak orang yang ahli memancing? Pokoknya dia pintar sekali memancing, ada nggak? Ada. Memancing keributan, memancing ikan, ada nggak? Nggak ada. Kalau dia dapat ikan banyak, itu bukan dia yang ahli memancing, tapi ikannya tidak bisa jaga mulutnya. Iya. Jadi ikan itu bisa kepancing karena nggak bisa jaga mulut. Ikan saja bahaya kalau nggak bisa jaga mulutnya, apalagi uang. Kenal Sahroni nggak, Bu? Kenal tuh, Bu. Kenalan di mana? Jangan-jangan jam yang 1,5 miliar ada di ibu-ibu. Iya, Sahroni kenapa digasak rumahnya? Karena mulutnya. Di Pati
Bupatinya ya? Namanya juga bupati. Kenapa bisa digeruduk sama massa? Mulutnya nantangin masyarakat 50.000. Akhirnya dikerusuk sama massa, baru ketakutan. Mulut kalau tidak bisa dijaga, ini bahaya. Makanya kuncinya orang sehat itu dan sakit ada di mulut. Ibu-ibu penyakit utama itu fokusnya pada mulut. Orang yang sakit itu persoalannya cuma mulut. Kalau nggak salah makan, pasti salah ngomong. Kalau ibu salah ngomong, pasti kepikiran, ih kenapa aja saya ngomong begitu pada Bu Anu? Semalaman nggak bisa tidur, jadi sakit. Salah makan, ya udah. Maka mulut ini berbahaya, yang masuknya sama yang keluarnya. Maka saya sering menyampaikan, hati-hati dengan makanan. Karena yang perlu kita hati-hati itu adalah 3G, 3G. Yang berpotensi memberikan kita penyakit itu 3G. 1. Gula. 2. Garam. 3. Gorengan. 3G, Bu. Tapi harus juga diatasi dengan 3J. 1. Jenisnya. Yang kedua, apa Bu kira-kira? Jumlahnya. Ih, masih ingat. Yang ketiga, jamnya. Jadi jenisnya, kalau dokter sudah mengatakan Bapak, Ibu jangan makan ini ya, berarti kita sudah hati-hati dengan jenisnya. Yang kedua, jumlahnya. Boleh nggak kita makan gorengan? Boleh, tapi hati-hati jumlahnya. Jangan sampai sekali makan langsung 3 baskom habis. Itu jumlah. Yang ketiga, jamnya, Bu. Sudah nasi digoreng pula, namanya nasgor, dimakannya jam 10 malam. Iya, habis makan langsung molor. Ibu keren banget. Udah, malam itu kalau pengen dan lapar banget, buah Bu, itu paling sehat. Makanya jangan pernah kehilangan buah di rumah. Ciri di dalam Quran orang sejahtera itu kan diukur dari buah. As-samarat di dalam Al-Quran itu kan buah. Makanya saya, Bu, sedetik pun tidak pernah tidak ada buah di rumah. Dan tahu nggak, Bu, buah yang paling manis di dunia? Bukan. Iya, buah yang paling manis di dunia dan tidak akan ada yang lebih manis lagi itu buah mat. Itu buah mat. Iya, itu buah mat. Iya, aduh, baru itu pokoknya paling manis. Makanya saya itu selalu ada buah di rumah. Terlalu serius sih, Bu, santai aja. Iya, jadi buah. Iya, Bu. Oh iya ya. Iya, makanya cari nama Ahmad aja, Bu. Makanya kalau misalnya Pak Haji Mufli ganti nama, Bu, jadi Ahmad Mufli. Jadi bukan. Ya, jadi pokoknya pulang dari ini ganti nama Ahmad semua suaminya ya, Bu. Kata siapa? Kata Pak Ustadz tadi. Ustadz gak benar itu, kata suaminya. Oke, Ibu sekalian, makanya kalau sudah malam hati-hati dengan ginjal. Ginjal kita itu kan nyaring, tapi kitanya biasanya kita itu kalau dapat sakit kita kan disalahkan Allah. Saya dapat cobaan dari Allah, padahal Allah itu sudah memberikan rambu-rambunya pada kita. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kemudian kulu halalan thayyibah. Makanlah tapi jangan berlebihan. Makanlah yang halal dan juga baik. Allah sudah gariskan kepada kita yang mana yang bagus buat kita. Tapi kitanya ukuran makannya itu ukurannya leher.
Kalau ukurannya leher, meskipun di perut kita sudah angkat tangan, tapi masih enak manjing banget. Seblak sekali makan langsung 5 piring. Sebelah kiri, sebelah kanan manjing kabel. Ya, jadi makanya yang bikin kita sehat itu adalah pola kita sendiri. Bu, Allah itu ngurusin kita satu-satu enggak? Ayo Bu. Allah itu, saya itu banyak bertanya, kenapa? Karena saya ini enggak ceramah. Saya belajar ke ibu-ibu. Makanya kita sharing. Maka karena saya belajar, saya banyak bertanya. Kalau ibu dengerin aja itu cuma 15% masuk menurut penelitian. Tapi kalau ibu ikut mikir, insya Allah 85% masuk. Sekarang, apa pertanyaannya tadi Bu? Ya? Ya ingat. Yang lainnya kok diam aja? Apa ya Bu? Allah itu ngurusin kita satu persatu nggak Bu? Halo? Jadi, sekarang untuk menjawab itu saya mau nanya ke ibu dulu. Di lampu merah itu kan ada 3 lampu. Yang paling atas warna apa? Merah. Yang tengah? Yang paling bawah? Hijau. Ada nggak di setiap lampu merah polisi di tiangnya di situ? Kalau setiap itu mencetin merah, mencetin kuning. Terus apa yang bikin itu Bu? Bikin ganti merah, kuning, hijau. Sistem polisi saja punya sistem untuk mengatur, apalagi Allah. Jadi Allah itu cukup membuat sistemnya, apalagi Allah itu kan maha segalanya. Sistem Allah sudah jalan, kitanya yang melanggar. Begitu melanggar, Allah yang disalahkan. Kita yang tidak patuh sehingga sakit, begitu sakit Allah yang disalahkan. Nah makanya Allah itu Rahman, Rahim, pengasih, penyayang. Allah itu nggak pernah, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Tapi manusia itu yang zalim pada dirinya sendiri. Catat. Makanya jangan banyak pikiran, tapi banyak berpikir. Ibu-ibu di sini banyak pikiran atau banyak berpikir? Alhamdulillah kalau banyak berpikir. Kalau banyak berpikir berarti mencari solusi dari masalah. Tapi kalau banyak pikiran berarti numpuk sampah di kepala. Apa-apa dipikirin. Yang bikin kita sakit itu apa-apa dipikirin Bu. Anak pegangan HP baik dipikirin. Ibu mahalan mana HP apa anak? Ibu sayang anak gak? Sayangan mana sama HP-nya? Anak. Oke, kita tes. Ibu baru beli HP baru, iPhone yang paling mahal berapa juta Bu? 30 jutaan kata ibu-ibu di Bima Permai. Tipe yang mahal itu 30 jutaan. Baru pulang beli HP masih di dalam boxnya, langsung diambil oleh anak, kemudian ditarik keluar, dibanting ke lantai berantakan. Yang dielus anaknya apa HP-nya? Nah, itu mulai katanya sayang. Tuh. Jadi ibu-ibu itu banyak bohongnya. Katanya sayang sama anak, tapi begitu HP-nya dibanting, yang dielus HP-nya, anaknya ditampar. Sebenarnya larang tahu. Padahal katanya sayang sama anak. Berarti cinta dan sayang pada anak itu palsu. Kalau memang cinta pada anak, maka anak ini alhamdulillah, anakku kamu pintar membanting, berarti tenagamu kuat nak. Begitu nggak kira-kira? Berat Bu. Ya Bu. Iya.
Padahal anak itu kalau banting HP dia sehat tuh. Itu namanya ngelihat separuh isi. Sama dengan anak minta jajan terus. Kalau anak minta jajan terus dikasih apa dibentar? Jajan baik. Gitu. Padahal ibu, kenapa rezeki suka susah? Karena kita terlalu pelit pada anak. Coba bu, kalau anak jajan baik, berapa kali dia bersedekah tuh? Satu, kita itu bersedekah ke anak. Yang kedua, kita bersedekah ke warung. Warungannya Bu Haja Iba lagi sepi. Tapi karena anak ibu rajin jajan, alhamdulillah jadi ramai. Sedekah. Makanya Bu, mulai sekarang kalau pulang tantang anak, nak minta jajan sih nak. Iya gitu. Mungkin heran anak kayak mimpi apa mama saya, nanti besok mak besok datang pengajian aja lagi ya. Itu kenapa kita bentakin anak kalau minta jajan? Karena kitanya pelit. Kan persoalan utama itu sebetulnya bukan jajannya, tapi pelitnya kita. Tidak ada ibu-ibu yang menderita melarat karena anaknya rajin jajan. Makanya niatnya, kalau anak rajin jajan, niatkan Bu, ya Allah tambahkan dan mudahkan rezeki kami karena anak kami senang jajan. Bismillah. Itu makanya setiap kasih anak diniatkan Bu. Dan ya Allah sehatkan kami sekeluarga dengan rajinnya kami berbagi kepada anak. Kan yang utama itu anak dulu. Wal aqrabin, ngasih sesuatu itu dari keluarga dekat dulu. Jangan sampai yang jauh di sana rajin nyantuni, anak dewek pelitnya luar biasa. Perutnya anak orang gampang kita kasih, tapi perut anak dewek ditahan-tahan. Sama dengan sebagian guru Bu, mohon maaf. Sebagian guru itu senyumnya sangat gampang untuk anaknya orang, tapi anak dewek mau nyombain, mulut bisa buat gantungan panci. Kan begitu. Apalagi maaf guru TK. Guru TK itu biasanya habis senyumnya di sekolah. Ini mohon maaf yang begitu aja Bu ya, yang begitu aja. Di sini mah enggak jauh beda. Iya, ini yang begitu aja. Kan kita itu kadang lupa bahwa senyum terindah kita itu untuk anak sendiri. Jangan berikan senyum terindahmu itu kepada orang lain sebelum senyum terindahmu itu berikan pada anak sendiri. Kebijaksanaan utama biasanya ke anaknya orang, giliran anak dewek bentakan baik. Begitu anaknya orang ngompol, ih saya kamu ngompol ya, sini ibu guru, ini coba dibukain celananya nak, sini, masya Allah, ayo dituntun sama ibu ke kamar kecil, dibersihin. Begitu pulang lihat anaknya ngompol baik, mama capek tahu, ngompol baik, capek nyucinya tuh. Itu karena anak sendiri. Kenapa kalau anak sendiri kita galaknya luar biasa? Padahal siapakah yang akan mendoakan kita ketika meninggal? Anak dewek. Nah makanya sayang. Apa bukti sayang itu? Suara itu merendah. Maka cinta itu kedengaran dari suara. Semakin kita mengatakan cinta, itu pasti tidak ada bentakan. Karena cinta itu diukur dari tekanan suara. Ibu semakin teriak menunjukkan cintanya nggak ada. Coba Bu belajar dari anak muda. Anak muda itu kalau ngelirik gadis, nggak mungkin dia berteriak, "Woi, aku cinta kamu." Enggak. Tapi dari tatapannya, dari lirikannya aja, bahkan tidak mampu berkata-kata. Makanya sering saya ngetes Bu, gampang itu kalau pengen tahu anak-anak di kelas yang ada rasa sama yang lain, seorang cowok atau seorang cewek, kita mau ngukur dia ada rasa pada teman kelasnya gampang.
Yang pertama, suruh manggil namanya saja itu berat. Misalnya namanya Lucky, sama cowok di kelas itu, cewek yang disuruh coba panggil nama Lucky. Kalau dia polos, Lucky, berarti nggak ada rasa tuh. Tapi kalau ada rasa di hatinya, ngeliat aja nggak berani, ngelirik begitu. Enggak deh Pak, enggak. Mau berarti ada rasa. Makanya cinta itu adalah rasa, bukan teriakan. Ibu cinta pada suami itu diukur dari tekanan suaranya. Kalau ngomong ke suami bentakin baik, berarti cintanya itu luntur. Tapi kalau mulai suaminya di dalam, Papa sayang, bapaknya langsung kajian pisan. Nah itu bapaknya yang salah. Kenapa? Karena ibu sudah berusaha menyampaikan cintanya dengan suara yang lembut. Ya kan semakin tua harus semakin ganjang, Bu. Kan suami sendiri, istri sendiri. Yang salah itu kalau ganjang sama istri orang. Kalau istri sendiri, ya iya. Makanya saya itu Sabtu Minggu ajak istri keluar jalan-jalan. Ibu, kita itu belajar pada nafas. Nafas kita kan ada masuknya, ada keluarnya. Kalau masuk terus nggak keluar-keluar, sesak, kembung. Makanya harus ada keluarnya. Kalau keluar terus nggak masuk-masuk, mati. Makanya nafas kita terakhir itu kalau meninggal masuk apa keluar, Bu? Keluar. Maka disebut menghembuskan nafas terakhir. Nggak mungkin Bu Anu telah menghirup nafas terakhir. Enggak. Menghembuskan. Nah, makanya sayangnya nggak banyak bapak-bapak. Saya sering sampaikan ke bapak-bapak, kalau pengen istrinya bahagia, ajak dia banyak keluar. Sebab istri yang menderita itu kalau ning rumah baik, nyuci, nyetrika, nyapu, masak, pasti itu nyetrika tapi kenapa? Capek di dalam rumah. Makanya ajak keluar. Kenapa? Untuk jalan-jalan perlu healing. Kenapa? Karena kita tuh kenapa Allah menciptakan warna itu dominan hijau? Karena mata kita itu kalau butuh segar, lihat yang hijau, Bu. Makanya kalau ibu-ibu yang sering berhadapan dengan kamera HP, LCD, HP, atau komputer, laptop, kalau sudah pegal matanya, keluar aja ke pekarangan, lihat yang hijau. Insya Allah segar kembali penglihatannya itu. Makanya Rabbana kalau kata batil, ya Allah tidak ada kuciptakan sia-sia. Ajak istri jalan-jalan keluar, ajak ke sawah, gandeng tangannya. Nah sering saya gandeng tangannya, Bu, saya ajak jalan-jalan. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kenapa jalan-jalan aja nggak lari-lari? Saya jawab, Bu, saya lebih senang jalan-jalan daripada lari-lari. Karena cinta itu perjalanan, bukan pelarian. Itu, Bu. Kan waktu dulu, waktu pertama ketemu, saya tanya, percaya nggak kalau Allah itu bisa merubah segalanya? Percaya. Allah bisa merubah nggak dari siang menjadi malam? Bisa, katanya. Maka waktu itu saya bilang, kalau Allah Maha Kuasa bisa merubah segalanya, maka saya yakin suatu saat nanti ibumu bisa berubah menjadi mertuaku. SW. Sampai jam berapa kita ini? 5 menit lagi ya, Bu, ya. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya kita bermaulid hari ini pengen dapat berkah dari Nabi. Berkahnya itu kita bermaulid itu, Bu. Makanya kalau saya bermaulid itu mohon maaf tidak ikutan nyanyi. Kenapa? Karena nyanyi sudah bagiannya hadroh. Maka saya tuh nyerocos aja terus, ngomong aja supaya ibu pulang nanti ada oleh-oleh. Diingat ya, Bu, oleh-olehnya hari ini. Oleh-olehnya adalah kita bermaulid ini bukan membicarakan sekedar mendengarkan bagaimana kisahnya Nabi di zaman dulu. Sebab maulid itu bukan sekedar memberikan informasi lahirnya Nabi di tahun gajah. Tapi
Jadi maulid itu adalah bagaimana lahirnya akhlak Nabi pada diri kita masing-masing. Maka percuma bermaulid tiap tahun kalau pulang ke rumah tidak ada perubahan. Biasanya membentak suami, begitu pulang tetap aja membentak, berarti maulidnya gagal. Biasanya begitu pulang anak dibentakin, begitu selesai maulid masih bentakin anak, berarti masih gagal. Maulid yang berhasil, begitu pulang anaknya jadi heran, ya Allah, mama berubah sekali. Iya sayang, kan habis maulid. Setiap ngomong sayang, papa sayang, sudah siap nasinya. Yakin bu, semua orang itu senang pada kelembutan. Makanya di dalam tubuh manusia 80% isinya air. Kenapa? Karena air itu simbol kelembutan. Makanya kalau bicara tentang surga, selalu tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai di dalamnya air yang mengalir. Maka orang yang pengen mendapatkan surga itu cara berpikirnya mengalir, jangan mendam masalah. Sebab air yang terpendam itu bau, masalah yang dipendam itu akan memberontak. Makanya kalau ibu-ibu masih cerewet itu normal. Saya bu, kalau istri saya ngomel aja misalnya, ngomong aja, saya langsung peluk. Iya, alhamdulillah istriku normal. Kenapa? Kalau istri suka ngomel itu normal bu. Kenapa? Masih mengungkapkan perasaannya. Tapi kalau sudah menang baik, ditanya menang baik, ya itu masalah. Sebab kapan seorang wanita sudah tidak berkata-kata lagi, itu berarti sudah tidak mampu lagi menahan emosinya. Iya enggak bu? Iya. Jadi kalau masih ngomel, oh masih normal. Nah berarti masih mengungkapkan. Karena penelitian menunjukkan bahwa wanita itu dalam 1 menit itu bisa mengeluarkan 140 kata. Tapi pikiran manusia dalam 1 menit itu ada 4.000 kata. Berarti siapa yang paling sibuk? Pikiranmu. Kan ibu bisa jadi tidak berkata-kata, tapi ngeliatin saya, pikirannya pasti berkata. Oh ini namanya Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad itu juga di mana ya? Nah, tadi nggak perkenalan. Saya itu asli Solo bu, Sulawesi. Ya Makassar. Makanya alhamdulillah Pak Haji Muflik itu mengundang penceramahnya jauh dari sana, dari Makassar. Makanya bayarannya itu mahal banget. Pesawatnya aja 1,8. Bercanda. Nah jadi pikiran kita tuh nggak pernah berhenti. Penelitian 4.000 kata dalam 1 menit itu di pikiran kita. Karena ibu bisa jadi mata ngeliatin saya, tapi pikirannya kapan sih Pak Ahmad berhenti? Kapan sih panjang pisang? Ini kalau pulang nanti saya masak apa dulu ya? Kan itu pikiran. Pikiran itu nggak pernah diam. Nah mulut bisa tertutup, tapi pikiran nggak mungkin bisa kita hentikan. 1. Jadi kita bermaulid berubah. Perubahan yang utama adalah ketika pulang kita sudah lebih lembut dari biasanya. Yang kedua, ini oleh-oleh terakhir bu. Ibu punya anak enggak? Keluhan ibu-ibu itu kalau anaknya suka ngamuk. Anak yang suka ngamuk, apa yang ibu lakukan? Pokoknya suka buat dingin, melempar, nangis baik, nggak ada masalah, nggak dikasih HP, ngamuk. Apa yang ibu lakukan? Ngamuk juga kan? Nah, saya sering sampaikan, ini oleh-olehnya. Kalau anak ngamuk, supaya dia diam, kembalikan ke fitrahnya. Apa fitrahnya anak? Fitrahnya anak itu dari pelukan bu. Dipeluk aja anaknya. Nggak usah ibu ngomong. Kalau ngomong itu panjang, nggak usah ngomong, mulut tutup aja, peluk anaknya. Kenapa? Karena anak itu berasal dari pelukan. Ibu kan mengandung si anak itu kan karena pelukan kan bu? Apa tendang-tendangan? Nggak ada orang suami istri tendang-tendangan tiba-tiba istrinya hamil. Enggak. Itu pasti pelukan bu.
Jadi anak itu hasil kasih sayang dari pelukan. Maka kembalikan dia ke fitrahnya. Kalau dia ngamuk, dipeluk aja bu. Ngamuk dulu gak apa-apa, sambil dielus bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Nanti lama-lama itu meluk kembali ke ibunya. Maafkan dedek mah. Itu buktikan aja bu. Cuma masalahnya kalau kita lagi emosi meluk anak itu berat. Pengennya nabok baik. Nabok baik sih dong. Boro-boro mau meluk. Pengennya nampar baik, nabok baik. Nah, makanya kuncinya sebetulnya bukan pada anak, kuncinya di kita loh hidupnya. Makanya rendahkan dan turunkan tensinya, insya Allah anak itu penurut yang baik. Itu loh. Ya jadi insya Allah peluk aja anaknya, kasih kalimat yang lembut. Belajar pada iblismu. Iblis itu sukses menggoda kita. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena iblis itu tidak berteriak untuk menggoda kita supaya kita nurut. Iblis itu berbisik. Oh, berarti rendah suaranya. Kalau sudah ada suara azan, as-salatu khairum minan naum, iblis itu datang berbisik, untuk salat, untuk naum. Ibunya tidur lagi. Tidurlah, selamat malam. Dielus kita bu, baru azan, belum komat, tidur aja tidur. Akhirnya kita merem lagi. Kan nggak ada iblis yang bentak, jangan sholat, awas baik sholat. Enggak. Gitu lembut bu. Oh, iblis itu sukses menggoda kita karena dia lembut. Berarti kalau pengen sukses mendidik anak, perlakukan dengan lembut. Jangan sungkan bu, kalau anak sudah remaja masih pengen disuapin. Itu berarti ibu yang berhasil. Karena banyak anak belum dewasa juga sudah menjauh dari ibunya. Mau dipegang tangannya saja sudah, apa sih mama tuh? Kan ada anak itu bu sampai dewasa, remaja, anak laki-laki lagi masih pengen disuapin sama ibunya, pengen rangkul ibunya. Itu keren banget. Alhamdulillah. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya kita belajar ini 5 nih bu. Anak-anak itu 3 menit. Anak-anak itu 5 macam ya, sesuai dengan tangan kita. Ada anak tipe jempol. Jempol itu kalau kita berikan ini ke orang, senang nggak orangnya kalau begini? Senang bu. Ibu keren banget dandanannya hari ini. Keren. Pasti ibu terbang nyangkut di plafon. Kenapa senang bu kalau ini nih? Artinya pak, ada tipe anak yang sangat menyenangkan banget itu bu. Disuruh nurut, pokoknya nggak disuruh sholat udah duluan. Tipe jempol. Yang kedua apa? Ada tipe telunjuk. Senangnya nunjuk pak. Mak, ambilin sih mak. Mak, lauknya. Ada tipe anak begini bu. Tipe telunjuk. Pokoknya dia itu senangnya nunjuk pak. Mak, ambilin sih. Mak, HP ada deh. Tunjuk. Sama di dalam organisasi juga begitu bu. Di majelis taklim juga begitu. Ada ibu-ibu yang jempolan banget. Ya Allah, nggak usah dibuat panitia, gerak jalan sendiri. Ibunya kreatif banget. Jadi nasihatul ummah di sini keren jempol. Tapi ada juga ibu-ibu tipe ini. Ini ibu anu yang ke sana ya. Ibu anu yang ke sana ya. Dianya sendiri nggak gerak. Nah ini telunjuk. Yang ke ini nggak begini, begini. Ini nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ini ibu-ibu nggak jelas nih. Ini bingung. Diajak ngobrol tenang baik, nggak diajak ngobrol katanya kita sombong. Ini tipe nggak jelas. Diajak ini nggak ngerti. Nah pokoknya nggak jelas aja. Nggak ke kiri ke kanan. Pokoknya di tengah-tengah aja tapi nggak jelas. Ini jadi manis. Ada juga anak begini bu, nggak jelas. Di sekolah juga nggak jelas. Disuruh ngaji juga nggak jelas. Nah ini butuh kesabaran lumayan nih. Nah ini jadi manis. Ada tipe anak begini, ini menyenangkan banget bu, tapi nggak bisa kerja macam-macam. Ini kalau urusan anak paling cantik di rumah,
paling keren. Kalau di dalam organisasi, paling dandannya paling oke, tapi nggak bisa kerja apa-apa. Ini nih dari manis. Anak kita juga ada begitu. Pokoknya kalau setrika itu nggak boleh kusut, nggak berani bersandar. Kenapa? Nanti kusut belakangnya. Saking tidak bisanya bapak, kukunya panjang. Akhirnya nggak bisa nyuci piring. Dandanan oke, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi manis. Nah ini yang keren. Ini memang kecil, jangan disepelekan. Tapi ini telinga gatal masuk. Ada upil masuk. Pokoknya jangan disepelekan. Ini biasanya status sosialnya biasa, tapi dia paling cekatan kalau urusan ada pengajian, paling cepat untuk membantu. Nah makanya kenapa ini di ujung, ini di ujung, ini di tengah? Karena untuk membentuk sesuatu ini yang harus merangkul semuanya nih. Makanya yang dibutuhkan adalah bagaimana kasih sayang seorang ibu, makanya disebut ibu jari. Nggak ada bapak jari, apalagi paman jari. Ibu jari. Nah artinya apa? Ini merangkul. Makanya kalau tinju yang benar itu begini. Enggak, begini. Kalau begini nih panci. Oh tak pukul nih. Itu. Ini bu. Artinya ini harus merangkul. Yang tukang nunjuk-nunjuk, yang nggak jelas, yang dandan baik, ini dirangkul. Supaya apa? Supaya bisa saling bersatu. Di dalam organisasi dia bagus, di dalam rumah tangga juga bagus. Sudah bu ya? 3 macam orang yang tidak bisa dimasuki ilmu. Yang pertama orang ngantuk. Ternyata apalagi kalau nyender itu cepat banget. Kalau sudah ngantuk, ceramah apapun gak bakalan manjing. Nah, yang kedua orang pegel. Orang pegel apa cirinya? Posisi duduknya udah berubah-ubah. Kadang nyender, kadang selonjor, tarik lagi. Itu pegel tuh. Kalau sudah begitu, diceramain percuma. Dan yang terakhir orang sebel. Udah ngantuk, pegel lagi, Pak Ahmad nggak berhenti-berhenti. Itu pasti emosi. Kapan berhentinya? Baik, makanya kita cukupkan sekian. Terima kasih Ibu sekalian silaturahimnya hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menjadikan pertemuan kita ini meraih berkah dan insya Allah karena kita mau berubah. Ibu-ibu berubah ya. Pokoknya akhlaknya lebih mulia lagi setelah selesai pengajian. Insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi. Dan insya Allah nanti doanya akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdullah Mukli. Saya tidak berani kalau ada beliau. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Masrulillah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.